Halo guys, hari ini kita mau bicarain tentang salah satu cara untuk menyembuhkan inner child wound yang ada di dalam diri kita. Salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin dari masa kecil kita, agar kita tidak selalu berada di dalam pengaruh luka-luka tersebut. Oke? Jadi gini, tekniknya tuh namanya reparenting yourself atau menjadi orang tua bagi dirimu sendiri. Jadi begini, gampangnya begini. Pada waktu kita kecil, pada waktu kita mengalami luka-luka batin, pada waktu kita mengalami trauma atau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita, kalian ingat nggak pada waktu kita kecil dulu, sebenarnya ketika kita mengalami luka-luka itu, gitu ya, kita tuh berharap bertemu dengan seseorang atau semacam figur lah ya, figur yang bisa menenangkan kita, atau figur yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, membuat perasaan kita lebih baik. Kita sebenarnya waktu kecil mencari figur-figur itu, mungkin melalui kakak, atau melalui orang tua, atau melalui paman, atau siapapun itu. Gitu. Sayangnya, figur-figur itu nggak pernah ada. Itulah mengapa luka-luka itu ada. Kalau figur itu ada, kita mungkin tidak akan mengalami luka-luka itu. Luka-luka itu mungkin tidak akan mengendap di masa kecil kita. Nah, sekarang bayangkan guys, gitu ya. Sekarang kan kalian sudah dewasa nih, gitu. Kalian bayangkan, kalian bisa kembali ke masa kecil kalian dan bertemu si anak kecil dulu, yang merupakan diri kita sendiri, tapi dia yang kecil dulu. Nah, kalian bayangkan, kita tuh bisa sekarang menjadi figur yang dulu kita cari waktu kita kecil dulu. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi ketika masa kecil dulu kita berharap kita bertemu seseorang yang bisa menenangkan kita, seseorang yang membuat kita bisa merasa lebih baik, seseorang yang bisa menyembuhkan luka kita. Nah sekarang figur itu adalah diri kita sekarang, gitu. Jadi bayangkan kita kembali ke masa lalu, bertemu dengan masa kecil kita, gitu ya, dan kita bisa mengatakan atau kita bisa melakukan apa yang bisa menenangkan atau menyembuhkan luka-luka batin mereka dulu. Itu kapan dilakukan? Ya tentu ketika trigger-trigger itu muncul, gitu. Jadi ketika kita masa sekarang kita ini, ketika misalnya kita ketemu kejadian-kejadian yang membuat kita, yang membuat luka-luka batin kita itu terungkit kembali, kita harus secara berani membuka luka-luka batin itu. Kita harus berani untuk mencari tahu mengapa kita dulu terluka. Banyak orang menganggap ketika luka-luka batin itu muncul, mereka menyembuhkan itu dengan mengatakan bahwa ya udah, dilupakan saja, nggak usah diingat-ingat. Toh kita udah dewasa, yang kecil, yang berlalu sudahlah, biarlah berlalu gitu ya. Mereka menganggap ketika melakukan hal itu, luka-luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Tidak. Luka-luka itu akan tetap ada. Luka-luka itu akan terus ada. Kita hanya melarikan diri dari luka-luka itu. Tapi luka itu akan tetap ada. Nah, kini, ketika kita udah tahu tentang luka-luka ini, setiap kali trigger-trigger itu muncul, setiap kali memori-memori yang menyakitkan tentang masa lalu kita muncul, jangan abaikan lagi memori-memori itu. Tapi duduklah dengan si kecil itu, cari tahu apa yang menyebabkan kita dulu itu sakit, gitu ya. Dan ketika kita mulai mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, marilah bertindak menjadi seseorang yang didambakan oleh masa kecil kita dulu. Lakukan apapun yang bisa membuat masa kecil kita itu menjadi lebih baik. Berkata apapun bahwa kamu dicintai, tenang, kamu tidak bersalah, kamu mungkin melakukan kesalahan, tapi kamu adalah seorang anak kecil yang terus belajar. Misalkan begitu. Kita butuh cinta, misalnya kita kurang cinta, kita bisa berkata kepada masa kecil kita, kepada diri kita sendiri bahwa kamu dicintai kok, gitu. Misalkan kita dulu dicap sebagai seseorang yang tidak berharga, gitu ya, tidak, yang penuh dengan kegagalan, kita bisa berkata kepada mereka bahwa kita sekarang hidup lebih baik. Mereka sudah melakukan hal yang salah kepada kita, mereka sudah mengatakan yang salah kepada kita. Percayalah bahwa kita akan baik-baik saja. Kita sekarang sudah menjadi seseorang, misalkan begitu.
lakukan apapun yang bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, tentu hal ini tidak mudah, tidak gampang untuk dilakukan. Kita harus berani, sekali lagi kita harus berani membuka luka-luka batin masa lalu kita. Karena dengan itulah kita tidak akan lari lagi dari luka itu, dan luka itu mungkin pelan-pelan akan disembuhkan. Tentu ini tidak akan bisa dilakukan hanya dalam satu hari, dalam satu saat. Akan selalu banyak trigger-trigger yang muncul, yang kita mungkin harus sembuhkan itu satu persatu. Tapi percayalah, walaupun emosi kita akan tidak stabil ya, maksudnya emosi kita mungkin akan naik dan turun. Mungkin suatu saat kita akan merasa lebih baik, kita akan merasa senang, kita akan merasa sembuh. Tapi ketika trigger lain muncul, kita akan merasa sedih kembali, kita merasa down kembali. Tapi percayalah, dengan seiring waktu, setelah melalui gelombang-gelombang emosi naik turun tersebut, pada akhirnya luka-luka batin kita itu akan pelan-pelan sembuh. Satu hal yang perlu diingat, proses ini memang tidak mudah. Kita akan melalui proses naik dan turun. Tapi jangan menyerah. Demi diri kita dan demi anak-anak kita. Selamat menyembuhkan luka batin masa lalu kalian.